Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sapo Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat laporan video pertemuan 6 yang terdiri dari perkenalan template yang sudah ditetapkan, CRUD data sesuai topik Bina Desa, CRUD data warga, menetapkan dan menetapkan validation dan flash data. Pertama-tama, download dulu template yang akan kita gunakan dari website Temwagon. Setelah di-download, kita akan mengopi aset pada template yang sudah dipilih dan dipindahkan ke folder public pada file project seperti ini dalam aset admin. Lalu, buat folder baru pada folder view yang isinya halaman dashboard, lalu copy codingan yang ada pada template index untuk dijadikan dashboard pada project seperti ini. Untuk menambahkannya, ini akan memanggil aset image, JS, CSS, dan yang lainnya pada project kependudukan admin kita. Contoh penggunaannya seperti ini. Di sini ada aset admin, lokasi semua asetnya berada. Lalu membuat controller untuk dashboard template seperti ini agar bisa kita panggil. Lalu buat root untuk memanggil kelas pada dashboard. Hapus bagian newsletter karena tidak diperlukan dan mengganti isi data-data codingan sesuai data Bina Desa seperti ini. Untuk saat ini saya memakai data diri saya. Di sini kita sudah memasukkan aset admin yaitu CSS, image, JS, lib, dan SCSS. Lalu pada codingan index kita copy ke file dashboard seperti ini dan kita masukkan aset adminnya seperti ini. Kita juga sudah membuatkan controller untuk memanggil semua file dari template seperti ini. Lalu pada root, kita sudah membuatkan root dashboard agar dashboard dapat dipanggil pada Google Chrome. Pada codingannya juga kita sudah menghapus navbar newsletter pada bagian bawah codingan. Sudah tidak ada navbar di sini. Maaf, newsletter. Dan pada bagian data template juga sudah diganti untuk sementara menggunakan data diri saya. Selanjutnya kita membuat database untuk menginputkan data dari program desa yaitu program bantuan. Pertama, kita membuat PHP artisan make migrant create program table. Lalu pada function up kita buat seperti ini. Lalu kita ketikkan PHP artisan migrant pada terminal Visual Studio Code yang akan memunculkan seperti ini. Berfungsi untuk menjalankan database. Di sini sudah terbuat database-nya. Dan pada function up sudah ditambah seperti ini sesuai dengan inputan yang akan kita input pada tabel program bantuan, dokumen atau gambar. Di sini sudah ada tabel database-nya yang akan kita inputkan nanti. Lalu kita membuat CRUD data warga. Pertama kita melakukan create atau post. Di sini sudah ada form pengisian program bantuan yang akan kita masukkan pada template. Lalu pastikan link yang menuju tombolnya sudah benar, lalu pastikan actionnya sudah benar dengan controllernya, dan pastikan form menerapkan
CSRF. Lalu, buat file model dengan memanggil data yang sudah diinput seperti ini, sesuai dengan database dan data inputan yang akan kita input. Jadi, di sini kita menggunakan event.blood.php untuk menjadi create dan index untuk program bantuan. Diambil dari isi event.blood.php pada template. Di sini kita menambahkan form untuk yang diisi. Di sini. Lalu pada controller kita memanggil file eventnya untuk menjadi index. Lalu pada root kita sudah membuatkan sesuai dengan controllernya, sesuai dengan function controllernya. Seperti program yang akan memanggilkan file event store untuk memanggil event dengan method store, dan juga berikutnya. Dan juga model sesuai dengan inputannya. Lalu, update. Membuat aksi edit dengan membuat file baru dengan folder view seperti ini. Isinya. Lalu, pada controller program, function edit, mengubahnya mengarahkan ke file edit. Di sini adalah form yang sudah diisi dan akan ditampilkan ulang dan juga akan kita ganti nantinya. Pada controller program, pada function editnya kita arahkan ke file edit. Lalu destroy, membuat aksi hapus data. Pada data event yang sekaligus juga file create dan file index, langsung membuat hapus dengan memanggil metode hapus pada codingan. Di sini kita sudah memanggil metode delete untuk melaksanakan aksi hapus. Dengan membuat peringatan return yakin hapus. Lalu CRUD data warga, membuat database untuk input data warga seperti tadi PHP artisan make migrant create warga /table dan mengganti function up seperti ini sesuai inputan. Lalu jalankan PHP artisan migrant seperti ini untuk menjalankan database. Di sini pada file database sudah kita ganti sesuai dengan inputan yang akan kita input. Lalu kita ke create, membuat tabel input data program bantuan, form input data program bantuan, seperti ini. Dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti tadi. Lalu, membuat file model dengan memanggil data yang sudah diinputkan tadi, sesuai dengan data inputan dan database kita. Di sini pada file fitur.block.php juga file sebagai create dan file index. Di sini kita menambahkan form tambah data warga, ada jenis kelamin, lalu agama, pekerjaan sesuai dengan database tadi. Pada model juga kita sudah membuat sesuai dengan inputan dan database yang kita buat tadi. Seperti ini. Kemudian read. Di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwa file event dan file fitur yang diambil dari template akan menjadikannya file create dan index. Ditandai pada controller file masing-masing terdapat
function index yang mengarahkannya kepada file yang tadi kita buat. Pada controller warga, di sini saya sudah membuatnya mengarahkan kepada file fitur admin yang sekaligus juga create dan index. Lalu update, membuat aksi dengan membuat file baru pada folder view. Ini adalah formnya. Dan contoh function editnya. Dia akan mengarahkan kepada file yang akan dibuat. Pada controller warga controller di function edit, di sini kita sudah mengarahkan ke file baru untuk mengedit form yang tadi. Ini adalah form yang kita buat tadi, form yang akan kita edit dan kita simpan. Lalu selanjutnya tahap terakhir yaitu destroy, membuat aksi hapus. Dikarenakan file index dan file create kita dijadikan menjadi satu, jadi pada bagian bawahnya kita memanggil method delete untuk menghapus data dan juga terdapat notifikasi untuk meyakinkan apakah data benar-benar ingin dihapus atau tidak. Dan jangan lupa membuat function destroy pada controller. Di sini kita sudah memanggilnya method delete hapus. Pada controller juga terdapat return direct back with success ketika menekan tombol delete. Lalu menerapkan direct. Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan. Contohnya, setelah login kita diarahkan ke halaman dashboard. Setelah submit create pengguna diarahkan ke halaman list pengguna. Setelah submit form, pertanyaan akan diarahkan ke halaman respon. Beberapa contoh redirect yaitu return redirect dengan root menuju home, atau return redirect ke halaman sebelumnya yaitu back, atau return redirect away. Di sini adalah web yang lain. Pertama, pada program controller, di sini kita sudah melakukan return redirect ke root event dengan metode index. Lalu dengan mengatakan with success, program berhasil ditambahkan. Begitu juga pada function update, rootnya ke event index. Dan begitu juga di function destroy. Lalu pada controller warga controller, di sini kita juga memakai return redirect back with yaitu store. Lalu ada juga pada function update terdapat redirect root, dan juga pada function destroy juga terdapat redirect return. Di sini kita menerapkan validation. Silakan lengkapi beberapa function ini dengan rules berikut seperti nama wajib diisi, last name wajib diisi, birthday wajib diisi, gender wajib diisi, email wajib diisi, dan font wajib diisi. Jangan lupa untuk menampilkan informasi error tersebut dari form create dan edit. Pada controller, program controller, kita sudah menerapkan validate dengan beberapa ketentuan seperti kode, required max-nya 10, Unix-nya program, atau max 100, integer, string, number, menentukan itu. Lalu pada file update juga kita menentukan validate untuk memastikan bahwa yang kita ganti sesuai dengan ketentuan ini. Pada controller warga controller juga seperti itu, kita melakukan validate seperti ini.
Dan juga pada function update-nya juga kita masukkan validate untuk memastikan bahwa updatean dari data sesuai dengan rules ini. Selanjutnya, menerapkan error atau success flash data. Flash data biasanya digunakan bersama dengan fungsi redirect. Kita dapat menambahkan flash data menggunakan metode with, key, atau value seperti contoh berikut. Ada with di sini. Ini adalah contoh flash data. Jika ingin menambahkan flash data pada blade, beginilah bentukannya. Kita harus memasukkan root di dalamnya. Untuk menampilkan flash data tersebut di halaman blade, gunakan kode berikut. Seperti ini. Biasanya penggunaan SASN menunjukkan bahwa flash data biasanya dari key bernama info yang dikirim melalui metode with. Di sini pada program controller, kita sudah menerapkan yang namanya flash data. Menggunakan with, dengan kata-kata success, data program berhasil diperbaharui. Selanjutnya pada function destroy juga kita menggunakan with dengan tulisan keyword success, program berhasil dihapus. Begitu juga dengan controller warga controller. Di sini juga kita menggunakan flash data with dengan success, data warga berhasil diperbaharui, data warga berhasil dihapus. Contoh pada codingan, biasanya key ini di atas dari tabel yang sudah kita buat. Di sini sudah kita masukkan flash datanya pada halaman event dan fiturnya. Pada halaman fitur seperti ini, success, terjadi kesalahan jika ada. Lalu menerapkan repopulate form. Pada form yang ada di create.blade.php yang dimaksud dengan event dan juga fitur, terdapat repopulate form, contohnya value, old, data yang akan kita masukkan. Pada form yang ada di edit, dia biasanya contohnya seperti ini. Nah, kalau form ditolak, Laravel akan mengirimkan user ke halaman form dan secara otomatis menyimpan data yang sebelumnya diinput ke dalam season. Fungsi old dengan inputan kita akan mengambil nilai lama tersebut dan juga menampilkannya kembali ke input. Jadi, manfaatnya tanpa old, user harus mengetik ulang semua data saat validasi gagal. Dengan old, form otomatis terisi seperti biasanya. Pada file feature, di sini kita sudah menerapkan yang namanya repopulate form agar tidak mengetik ulang isi data-data sebelumnya dan hanya akan mengganti data yang salah saja. Seperti ini. Jadi, struktur dari file project saya yaitu event itu menampilkan input program, daftar program, dan tombol tambah program. File terpisah yaitu edit hanya untuk mengubah datanya saja. Jadi, event akan menjadi file create dan file index menjadi satu. Alur dari root yang kita buat yaitu /program akan hanya menampilkan semua program. Program create menampilkan form template yang sudah kita buat. Lalu program store akan menyimpan data ke database. Pada program edit akan menampilkan form yang akan mau diedit dengan data yang sudah ada pada form. Form update akan mengupdate data dan jika kita mengklik program delete, itu akan menghapus datanya. Di sini kita akan memanggil template yang sudah kita gunakan tadi.
seperti ini. Lalu kita pergi ke program, dan di sini bantuan sosial pemerintah. Di sini ada form untuk menambahkan program baru, dan di sini ada form menampilkan data yang sudah diinputkan. Di sini saya sudah menginputkan satu data. Dan jika kita hapus atau edit, bisa. Kita edit dulu. Seperti ini tampilannya. Lalu jika kita kembali, dia akan kembali ke halaman program. Dan jika kita hapus, dia akan menampilkan yakin hapus dan oke. Lalu kita hapus datanya. Dan di sini sudah ada program berhasil dihapus. Lalu pada file data warga, di sini ada form untuk menambahkan data-datanya dan juga data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Bisa kita edit, lalu kita kembali, dan bisa kita hapus dengan memunculkan announcement seperti ini. Hapus data ini. Oke. Dan di sini data warga berhasil dihapus. Lalu jangan lupa kita meng-push atau mengirimkan file yang baru saja kita buat ke GitHub. Di sini saya sudah meng-git add untuk menyimpan semua file yang sudah diubah. Lalu git commit dengan nama template selesai. Di sini ada beberapa yang saya lakukan dan tersimpan. Lalu kita git log min one line untuk melihat apakah dia benar-benar tersimpan. Di sini template selesai sudah berhasil tersimpan dan menjadi headmaster. Lalu kita coba git push dan dia done, berhasil. Dan jika kita git status, dia akan one batch master, yang artinya tidak ada master yang terakhir sudah dikirim, dan tidak ada master yang belum dikirim atau yang belum di-save. Jadi kita sudah melakukan perkenalan template yang sudah diterapkan, lalu membuat CRUD data sesuai dengan topik Bina Desa, CRUD data warga, menerapkan redirect, menerapkan validation, menerapkan error success flash data, dan juga menerapkan repopulate form. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.